Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu serta nikmat terindah yaitu taufik. Dimudahkan langkah kaki kita menuju kepada kebaikan. Semoga setiap langkah kita pada malam hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini alhamdulillah sudah minggu terakhir di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah melewati bersama dan insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah, bulan suci yang kita nantikan. Yang setelah 11 bulan ini kita nantikan bulan suci ini. Kita mengharapkan maghfirah, kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kita pada malam hari ini adalah menyambut Ramadan bersama keluarga. Kenapa Bu kita harus menyambut Ramadan bersama keluarga? Karena kita ingin memasuki jannahnya Allah, mendapatkan jannahnya Allah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita, bersama suami, bersama anak-anak, dan juga bersama keluarga lain. Keluarga ada orang tua dan lain sebagainya. Kita ingin memasuki jannahnya Allah bersama orang-orang tercinta. Dan untuk mempersiapkan, ada persiapan menyambut bulan Ramadan. Persiapannya apa saja Bu? Yang pertama adalah persiapan mental dan spiritual. Apa sajakah yang termasuk persiapan mental dan spiritual? Ada 5 hal Bu. 5 hal yang pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah puasa. Nah, kita berharap puasa kita pada tahun ini lebih baik dari puasa kita di tahun kemarin. Kita berharap puasa kita di tahun ini bisa mendapatkan predikat puasanya kelas kedua. Kenapa kelas kedua Bu? Karena puasa itu ada kelas-kelasnya. Ada 3 kategori puasa. Yang kelas pertama adalah kelasnya orang awam. Yang ketika puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak menahan nafsunya, tidak menahan nafasnya, tidak menahan hawa nafsunya, sehingga apa yang didapat? Yang didapat hanyalah lapar dan dahaganya saja, tidak mendapat keberkahan, tidak mendapat keutamaan dari bulan Ramadan. Kemudian Bu, yang kedua adalah puasanya orang-orang yang menahan lapar dan dahaga dan juga menahan hawa nafsunya. Jadi kita semua berharap bahwa tahun ini kita bisa dikategorikan sebagai puasanya kelas yang kedua nih. Selain menahan lapar dan dahaga, kita juga bisa menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu kita dari dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, bahkan dosa kolbu.
Karena Masya Allah, dosa-dosa ini walaupun terlihat sepele, tapi jika kita lakukan terus-menerus, maka lama-lama akan menjadi besar dan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa lisan, Bu. Terkadang lisan kita masih terpleset untuk tergoda menikmati dosa ghibah. Padahal Masya Allah, bahayanya dosa gibah ini, Bu, bisa menghanguskan pahala-pahala amal kebaikan kita, pahala amal-amal solih kita yang sudah susah payah kita lakukan selama ini. Nah, untuk itu kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita diperkenankan, digolongkan kepada golongan yang kedua ini. Puasanya orang-orang yang menahan lapar dan dahaga, dan puasanya orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Kenapa, Bu? Kok kayaknya nggak keren amat? Kita kok nggak langsung ke kelas yang ketiga? Kenapa harus kelas 2? Nah, karena Bu, kelas yang ketiga ini berat. Kita nggak akan mampu, Bu. Karena apa, Bu? Kelas yang ketiga ini adalah puasanya orang-orang yang pikirannya itu selalu ibadah saja. Jadi selama 24 jam kegiatannya sehari-hari itu diniatkan untuk ibadah saja, sampai bisa menghatamkan dalam sehari semalam itu 2 kali. Jadi paginya hatam 1 kali, siang harinya hatam 1 kali, sementara di malam harinya bisa hatam 1 kali. Hatam 30 juz, Masya Allah. Jadi dalam sehari semalam itu bisa mengaji sebanyak 60 juz. Jadi pada siang harinya 30 juz, malam harinya 30 juz, Masya Allah. Kira-kira, Bu, kalau kita kuat nggak, Bu? Iya, jadi berat untuk kelas yang ketiga ini, Masya Allah. Jadi kelasnya para nabi, para tabiin, para sahabat. Itu tadi tentang puasa. Poin pertama adalah puasa. Kemudian yang kedua, Bu, sholat tarawih. Sholat tarawih kita ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi Masya Allah, qiyamul lail kita, qiyamul lail. Kemudian sholat tarawih dan juga qiyamul lail yang lain. Ketika kita melaksanakan sholat wajib, Bu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asyar ke maghrib, dari maghrib ke isya. Sholat dari satu waktu ke waktu yang lain itu menggugurkan dosa-dosa kita dari waktu subuh hingga waktu zuhur. Kemudian dari zuhur ke asar itu menggugurkan dosa-dosa kita dari waktu zuhur sampai dengan asar. Begitupun seterusnya. Tapi jangan terus kita karena sudah ada penghapus dosanya nih 5 kali sehari, jadinya kita selipin di waktu-waktu tersebut melakukan dosa. Jadi kita sengaja nih melakukan dosa. Nanti juga zuhur kita dilebur dosanya. Jangan ya, Bu, ya. Dosa yang dilakukan secara sengaja dan terus menerus itu Masya Allah lama-lama akan menjadi besar dan kemudian mendatangkan murkanya Allah. Akhirnya apa, Bu? Karena Allah tahu kita melakukan dosanya itu sengaja, jadi akhirnya apa? Dosanya tidak diampuni. Nah, itu poin yang kedua adalah qiyamul lail, salat malam kita, salat tarawih, bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian, Bu, yang ketiga adalah tilawah. Tilawah membaca Al-Quran dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dalam satu hari, seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sudah berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quran? Selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, saling mengingatkan. Istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, mengingatkan anak. Begitupun juga istri mengingatkan suami, mengingatkan anak.
saling mengingatkan dalam keluarga. Jadi indah, Bu. Tapi jangan terus karena mentang-mentang kita sudah ngaji, akhirnya kita ngomel-ngomel terus ke suami. Ya Allah ya, dari tadi main HP melulu, sudah ngaji apa belum? Udah khatam apa belum? Baru juz berapa? Ini sudah lembaran keberapa? Jangan ya, Bu ya. Jadi tetap kita sampaikan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu qawwam, pemimpinnya para wanita. Sampaikan dengan cara yang baik. Jangan dengan nada yang tinggi. Karena bagaimanapun suami adalah qawwam atau pemimpin. Sampaikan dengan cara yang ahsan. Ayah, papa, yuk mari kita tadarus bareng yuk. Mumpung momennya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita ngaji bareng-bareng, alhamdulillah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kan indah, Bu. Kedengarannya jadi lebih enak didengar di telinga. Jadi lebih damai. Akhirnya apa, Bu? Terciptalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian, Bu, yang keempat adalah sedekah. Sedekah. Jadi perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita sedekahnya misalkan 100.000, tingkatkan di bulan Ramadan. Bisa sampai 500.000, 1 juta bahkan, atau lebih. Jadi salah satu persiapan menyambut Ramadan, yang pertama tadi adalah persiapan mental dan spiritual. Kemudian yang kedua adalah persiapan ilmu, banyak ngaji, banyak membaca, banyak menuntut ilmu, thalabul ilmi. Kemudian yang ketiga adalah persiapan fisik, dan yang keempat adalah persiapan harta. Kenapa kita harus mempersiapkan harta? Supaya kita bisa mendapatkan momen, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berlipat-lipat ganda pahala di bulan Ramadan. Kita bisa bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, usahakan perbanyak bersedekah. Suami lebih memuliakan keluarga. Khairukum li ahlihi. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Muliakan keluarga, muliakan istri, anak-anak, orang tua. Masya Allah, pahalanya berlipat ganda. Kemudian, Bu, yang kelima adalah sambung silaturahim. Perbanyak silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, barang siapa yang ingin dimudahkan jalan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Jadi itu tadi 5 hal yang pahalanya besar. Yang pertama apa, Bu? Yang tadi adalah puasa, yang kedua sholat qiyamul lail, yang ketiga tilawah, yang keempat sedekah, dan yang kelima silaturahim. Mungkin itu saja, Bunda, sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan, itu hadirnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu hadirnya dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barokah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.